Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kembali ke materi dalam menentukan kondisi operasi pengukuran arus dan tegangan, khususnya untuk kelas 10 TOI semester 1 untuk teknik otomasi industri SMK Yasyang Gubo. Yang pertama, kompetensi dasar, diantaranya yang untuk poin 3.6 menentukan kondisi operasi pengukuran arus dan tegangan listrik dan memeriksa kondisi operasi pengukuran arus dan tegangan listrik. Materi pembelajaran ini ada poin pertama ada multimeter, kedua ada ampere meter, yang ketiga ada voltmeter. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menentukan pengukuran tegangan dan arus listrik dengan benar. Siswa dapat memeriksa kondisi operasi penggunaan alat ukur kelistrikan dengan tepat. Pengukuran arus dan tegangan listrik. Arus listrik adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu dalam satuan ampere. Bila kita berbicara dengan arus, berarti ini kita berbicara tentang panas, aliran yang dihantarkan. Yang kedua ada tegangan. Tegangan adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Ya, berarti ini berkaitan dengan tegangan atau voltase. Ini ada alat dan fungsinya. Yang pertama multimeter, gambarnya seperti itu. Multimeter adalah alat ukur untuk berfungsi untuk mengukur besar arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Berarti di sini multimeter memiliki 3 kemampuan untuk pengukuran. Yang kedua ampere meter. Itu terdapat logo A, berarti simbol ampere. Untuk mengukur arus DC, polaritas ampere meter tidak boleh terbalik, namun untuk mengukur arus AC, polaritas boleh terbalik. Jadi bila kita melakukan pengukuran DC, sumber plus harus diposisikan sesuai agar nanti tidak terbalik. Kalau arus bolak-balik tidak masalah. Yang ketiga ada voltmeter, simbolnya adalah V, itu adalah volt. Voltmeter mengukur beda potensial atau tegangan dari sebuah komponen listrik dengan menempatkannya secara paralel dengan komponen tersebut. Ini jenis multimeter. Multimeter terdiri dari multimeter analog. Yang kedua ada avometer digital, seperti itu. Penggunaan avometer digital, polaritas boleh terbalik, namun di layar akan terdapat tanda negatif. Itu perlu dicatat. Bagian multimeter analog, yang satu ini ada skala, ini ada jarum penunjuk, ada skrup pengatur posisi jarum ini, dan ada batas ukur range serta selektor ini untuk memindah ke ampere atau ke ohm atau ke volt. Ini ada terminal plus ini dan ada terminal negatif. Ini ada portable, kabel penghubung untuk pengukuran. Ini ada konstruksi alat ukur analog ya, nanti bisa dipahami. Nah, ini ada prinsip alat ukur listrik. Ini alat ukur listrik atau basic meter atau galvanometer, di dalamnya terdapat kumparan tembaga yang diletakkan di antara dua katup magnet pada kumparan dengan jarum penunjuk yang akan berputar menunjukkan skala tertentu apabila dua ujung kumparan dikenai arus listrik. Nah, ini ada menentukan nilai
ukur pada skala ukur analog. Batas ukur yang digunakan adalah 10 DC V, 50 DCV, dan 250 DC. Berarti kalau DCV berarti kita mengukur tegangan arus searah. Nah, ini satu contoh pengukuran ya. Berapakah nilai hasil ukur tegangan DCV pada gambar di atas pada tian batas ukur. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah di (10 VDC, 50 VDC, dan 250 VDC. Ya, berarti ini kan ada 10 VDC, ada 50, dan ada 250. Cara mengukur hambatan resistor. Pada proses pengukuran tahanan, hubungan komponen dan sirkuitnya harus dilepas. Ini ya. Berarti untuk pengukuran ini tidak boleh terpasang dengan komponen yang lainnya nanti karena akan mempengaruhi hasil pengukuran. Pengukuran tegangan dan kuat arus. Ini ada simbolnya, lampu dan hubungan seri paralel. Nanti kita bisa melakukan pengujian saat kita praktek nanti. Cara mengukur tegangan dan kuat arus. Ini berarti V simbolnya tegangan, ada R itu hambatan, I-nya itu arus. Ini ada prinsip pengukuran arus lagi, arus arah. Ini pengukuran arus juga. Pemasangan dan contoh pengukuran voltmeter. Nah, ini cara membaca voltmeter. Tegangan yang terbaca pada jarum voltmeter, cara membaca nilainya adalah tegangan nilai yang ditunjukkan jarum per skala maksimum kali batas ukur. Menaikkan batas ukur voltmeter. Untuk menaikkan batas ukur ampermeter sebesar N kali semula, maka harus mengganti hambatan sebesar, ada rumus perhitungannya, R dalam SH kecil sama dengan N min 1 kali R ampermeter. Ini ada contoh pengukurannya, penempatannya seperti apa. Berarti ini ada ampere, ini ada kabel negatif dan yang satunya positif. Cara peletakannya seperti apa dapat dilihat. Cara membacanya hampir sama dengan voltmeter. Nah, ini ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan, jawabannya nanti bisa dikirim untuk analisis pembelajaran kita. Ada soal 1, fungsi ampermeter adalah latihan soal 2. Ini soal 3. Soal 4.
dan terima kasih. Oke, selamat belajar, terima kasih. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum.